Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman Avana, apa kabar? Halo, Halo juga Mas. halo Kak Ais Salsa ya. Selamat sore Mas Yogi, halo. Halo, sore Mas Ahmad Fadli. Halo, selamat sore, Mas. Sore Kak Uci, selamat sore. Ada juga nih Kak Soraya ya, Kak Soraya Anas. Ada dari SK Hostware juga. Selamat sore teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang di sharing session dengan tema di sore hari ini. Kita punya tema yang sangat menarik, yaitu omset melejit dengan iklan yang menghipnotis. Nah, tentunya di sore hari ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh seseorang. Beliau adalah digital marketing trainer Avana. Tapi sebelum saya kenalin, udah senyum-senyum sih sebenarnya ya orangnya. Tapi sebelum saya kenalin lebih jauh, mungkin saya mau informasikan dulu kepada teman-teman semua untuk teknis acara di sore hari ini. Selama sharing session berjalan, apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan boleh langsung informasikan di kolom chat atau bisa juga nanti teman-teman tanyakan di sesi akhir karena di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab bersama langsung speakernya ya. Nah, sebelumnya mungkin aku perkenalkan diri dulu. Namaku Yogi di Avana sebagai Merchant Development Avana yang sore hari ini akan menemani teman-teman dan ditemani oleh Mas Aindra sebagai digital trainer marketing Avana. Tuh kan malah jadi belibet ya jadi trainer digital marketing. Ya, gitu ya. Oke, kita langsung sapa dulu aja ke Mas Indranya. Halo, selamat sore Mas Indra. Selamat siang, selamat sore Mas Yogi. Ini udah Maunya sore masih siang. ternyata ya. Iya, udah sore, udah jam 4 ya. Udah sore. Oke, Mas Indra ini kan kita punya tema yang menarik banget nih Mas tentang omset melejit dengan iklan yang menghipnotis. Yap, Ya. betul. Nah, kalau ngomongin tentang iklan yang menghipnotis, kadang kan kita udah punya banyak strategi dan cara nih Mas untuk beriklan ya. Dan untuk cara beriklan itu kan tentunya ada dari video, ada dari gambar gitu ya. Nah, ini Betul, sebelum betul. memulai ke pembahasan, mungkin saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira kalau misalkan bisa dipilih untuk bahan iklan itu lebih bagus video atau foto sih Mas? Oke, Mas Yogi, bagus banget pertanyaannya sebelum kita memulai materi ya. Jadi teman-teman di sini pertanyaan dari Mas Yogi itu adalah lebih bagus mana iklan yang dengan format video atau dengan iklan dengan format foto. Sebenarnya itu balik lagi, dua-duanya adalah kedua iklan yang bisa menjadi efektif kalau kita mengikuti elemen-elemennya. Baik video maupun foto itu tergantung lagi dari strategi teman-teman, kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk Mas Yogi ini karena hari ini kebetulan pembahasannya pas banget, ada pembahasan mengenai kita juga akan ada bedah iklan, terus kemudian nanti kita juga ada pembahasan mengenai ads dari foto atau ads dari gambar atau ads dari video itu akan lebih efektif mana. Nah, nanti kita akan membahas mengenai elemen-elemen dari format-format ads tersebut, gimana caranya supaya ads tersebut bisa sangat efektif. Jadi jawabannya adalah sebenarnya dua-duanya bisa efektif, tapi ada strateginya lagi Mas Yogi. Dan ada elemen-elemen yang nanti di hari ini kita akan membahas mengenai iklan-iklan, gimana caranya iklan tersebut bisa menjadi efektif gitu Mas Yogi. Oke, berarti antara video dan foto sebenarnya dua-duanya bisa digunakan dan dari Betul. masing-masing dua objek ini tuh punya strateginya masing-masing ya. Nah, inilah yang akan dibahas nanti di pembahasan oleh Mas Indra ya. Mungkin Ya, ini benar. teman-teman semuanya sudah pada nggak sabar sepertinya ya. Nah, sebelum dimulai, mungkin saya mau cek dulu nih kesiapan dari teman-teman. Boleh minta tolong, apabila teman-teman sudah siap semua untuk dimulai trainingnya, silakan boleh komen jadinya, komen di kolom chat dengan menuliskan angka 1. Boleh minta tolong, 3 orang aja, mewakili langsung kita mulai nih. Wah, Kak Uci nomor 1 nih, semangat banget nih Kak Uci. Oh, ini Mas Indra juga yang semangat ya. Di luar Mas Indra deh, yang ngasih komen satunya lagi. Wah, dari Hello Lalua nih, ada juga. Satu lagi,
Satu lagi bantu komen dengan tulis angka 1, kita akan langsung mulai. Oke, Oke, malah semuanya lebih. siap nih Mas Thank you Yogi. banget ini Kak Aisyah dan Kak SK Heswer juga ngasih komen 1. Nah, buat teman-teman yang baru hadir sore hari ini, saya ucapkan selamat datang. Untuk sharing sessionnya akan kita mulai. Dan untuk pembahasannya nanti akan dibawakan oleh Mas Indra. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan langsung infokan aja di kolom chat ya. Oke Mas Indra, sudah siap? Siap Mas Yogi, siap. Oke, kalau udah siap Siap, silahkan saya serahkan roomnya kepada Mas Indra. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Yogi atas waktu dan roomnya juga setelah disediakan oleh Mas Yogi untuk kesempatan kita hari ini adain yang namanya sharing session. Dan kebetulan kita memang sebulan sekali adain sharing session yang bertujuan untuk kita sama-sama membahas pembahasan baru yang nantinya ke depannya mungkin atau bismillahnya akan menambah pengetahuan kita sama-sama dan bisa juga nanti berefek kepada omset kita semuanya naik. Amin ya robbal alamin. Oke, ngomong-ngomong soal omset, hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang sangat bersinggungan dalam dunia bisnis yang akan menyentuh sebuah omset ya. Jadi ini adalah hal yang sangat berpengaruh juga ya. Jadi hari ini tadi judul materinya adalah membuat omset melejit dengan membuat iklan yang menghipnotis. Oke, itu adalah tema acara kita hari ini, tapi pembahasannya hari ini sebenarnya kita akan membahas yang namanya cara membuat iklan yang menghipnotis. Nah, kira-kira nih kenapa kita iklan itu harus membuat yang namanya menghipnotis. Nah, menghipnotis ini mungkin bahasa mudahnya adalah membuat iklan yang menarik ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus membuat iklan yang menarik? Nah, hari ini kita tuh akan membahas sebuah materi, di mana materi ini kita akan membahas ads yang akan disajikan di dalam media sosial, baik itu Facebook dan juga Instagram ya. Mungkin teman-teman di sini sudah sering banget yang namanya scrolling Instagram itu sering menemukan ads. Dan di sini kita tugasnya, kita latihannya hari ini adalah membuat gimana caranya ads itu menjadi menarik atau bisa juga menghipnotis. Nah, kenapa harus menarik dan menghipnotis? Karena satu adalah ketika kita, misalnya kita lagi main HP, terus kemudian kita scrolling, maka kita akan menemukan banyak ads. Nah, ads itu bisa dibilang adalah sebuah gangguan pada saat kita membuka sebuah media sosial. Karena tujuan utama kita pada saat membuka media sosial adalah tentunya satu-satunya adalah hiburan semata. Nah, karena kita di sini hiburan, terus tiba-tiba kita nemuin ads adalah sesuatu hal yang tidak ingin kita tonton. Nah, gimana caranya ads ini menghipnotis mereka? Jadi mereka meluangkan waktu sekitar 1 detik bahkan sampai 10 detik sampai 60 detik ke depan untuk menonton sebuah iklan kita, seperti itu. Dan hari ini teman-teman datang di pembahasan yang tepat karena hari ini kita akan membahas cara membuat iklan yang hipnotis. Oke, kita akan mulai saja pembahasan hari ini. Oke, yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah tujuan dari iklan menarik. Kenapa iklan itu harus menarik ya teman-teman ya? Di sini tujuan utama dalam iklan menarik adalah membuat calon pembeli terpikat dengan iklan yang kita buat. Jelas, karena kita tahu di sini barusan juga aku sudah bahas. Kalau pada saat orang membuka media sosial, itu tujuan utamanya adalah berhiburan atau menghibur diri mereka sendiri. Mungkin mereka lagi lelah dari dunia pekerjaan atau mungkin mereka sedang melakukan hal yang membuat mereka capek banget, maka mereka biasanya lari ke media sosial. Pada saat mereka lari ke media sosial, gimana caranya kita membuat iklan yang bisa membuat mereka menghipnotis untuk membaca atau melihat seluruh iklan kita, seperti itu. Jadinya yang pertama, kita kalau misalnya mempunyai iklan yang menarik, tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan dengan baik. Nah, ketika orang membuka sosial media dan kemudian dia melihat iklan, dan iklannya kalau menarik, otomatis kita akan menyampaikan pesan dari iklan tersebut dengan baik. Jadi pesan-pesan yang ada di iklan itu mungkin diskon, atau mungkin beli satu gratis satu, atau kita lagi launching produk dengan ads juga bisa. Nah, di situ kalau misalnya iklan kita menarik, poin pertama yang akan kita dapatkan adalah menyampaikan pesan dari iklan tersebut dengan baik. Dan yang kedua adalah menjangkau lebih banyak orang. Oke. Dan yang kedua ini adalah sama aja sebenarnya menjangkau lebih banyak orang. Ketika iklan kita menarik dan iklan kita mudah dilirik sama orang, maka kesempatan orang untuk melihat iklan kita akan jauh lebih besar. Rate dari orang yang akan melihat iklan kita akan jauh lebih besar karena iklan kita itu menarik ya teman-teman. Terus yang ketiga, meningkatkan interaksi. Nah, ketika kita melakukan sebuah iklan atau kita membuat sebuah iklan, kita setting sebuah iklan untuk di launching,
maka kita perlu banget yang namanya di komen iklannya, atau ada orang yang bertanya apakah promo ini beneran atau promo ini gimana cara mengikutinya. Nah, kalau iklan kita menarik, mereka akan menyerap informasi di dalamnya, terus pada saat mereka menyerap informasi, langkah berikutnya mereka akan mulai bertanya. Mulai bertanya ini adalah efek dari mereka penasaran atau mereka mulai tertarik. Nah, kalau mereka mulai tertarik dengan iklan kita, maka mereka akan berinteraksi. Dan di sini tujuannya dari iklan menarik adalah meningkatkan interaksi. Terus kemudian ketika mereka berinteraksi dan tertarik dengan iklan kita, maka langkah selanjutnya yang akan kita dapat adalah meningkatkan jumlah kunjungan. Kalau iklan kita menarik, tawaran yang menarik, terus iklannya juga menghipnotis dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya, maka iklan kita mungkin bisa goals. Nah, dengan goals ini mungkin mereka akan berkunjung sesuai dengan call to action yang kita taruh di dalam iklan tersebut. Mungkin bisa ke website kita atau mereka bisa berkunjung ke profil kita dengan untuk memecahkan rasa penasaran mereka. Terus yang kelima, yang kita dapat adalah konversi. Konversi itu maksudnya adalah pada sebuah iklan iklan kita tersebut mencapai sebuah goals kita. Goals kita mungkin ada yang pengen dibeli produknya atau sekedar tukar atau sekedar mengunjungi website kita. Itu namanya konversi. Kalau iklan kita menarik, maka konversi yang akan kita dapatkan juga bisa sangat tinggi, teman-teman. Maka dari itu iklan yang menarik itu adalah salah satu hal yang perlu banget diperhatikan atau wajib banget diperhatikan pada saat kita ingin membuat iklan. Jangan sampai kita udah buang-buang duit banyak tapi iklan kita tidak sesuai dengan goals kita, seperti itu. Nah, ini adalah tujuan iklan menarik. Dan yang kedua, dampak dari iklan yang tidak menarik. Nah, di sini cuma ada 3 poin, tapi menurut aku di sini dampak dari ketiga poin ini sangat fatal, teman-teman. Jadi dampak dari iklan tidak menarik adalah utamanya tidak mencapainya pesan kepada target. Jelas, kalau iklan kita nggak menarik, otomatis pada saat mereka membuka sosial media, iklan kita akan di-skip begitu aja. Pada saat iklan kita di-skip begitu aja, jumlah view-nya nambah memang, karena mereka udah sempat melihat itu. Tapi tujuan dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada calon pembeli kita itu otomatis hilang begitu saja ya. Dan yang pertama, dampaknya yang dari iklan tidak menarik itu adalah iklan tidak dilirik. Ini jelas banget, kalau iklan yang nggak menarik, otomatis pada saat mereka ngeliat iklan kita sebentar, mereka langsung scrolling lagi ya, langsung terus scrolling untuk mencari hiburan lagi. Maka dari itu iklan kita nggak dilirik. Terus kedua, tujuan dari iklan tidak mudah tercapai. Kalau iklan kita nggak menarik, walaupun sebenarnya penawarannya udah bagus banget nih, udah diskon 90%, tapi kalau iklan kita elemen-elemen yang nggak menarik, maka dari itu kemungkinan besar tujuan iklan kita nggak akan mudah tercapai. Padahal tujuannya adalah pada saat kita ngiklan, mereka belanja di kita walaupun potongannya udah sebesar 90%. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang sering kita takutkan ya teman-teman ya pada saat kita ingin beriklan, yaitu budget iklan menjadi sia-sia. Ini benar banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah beriklan, iklan kita sudah tampil, terus kemudian mungkin dilirik sama orang gitu. Tapi kalau iklan kita nggak menarik dan nggak lengkap elemen-elemennya, maka dari itu kita akan hanya menghabiskan budget iklan kita secara sia-sia. Karena mungkin mereka nggak akan ngeklik apa yang ada di dalam iklan kita tersebut. Dan goals kita tentunya juga tidak akan mendapat gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas dampak dari iklan yang nggak menarik nih. Nah, sebelum kita memulai membuat iklan, ada saran dari aku yaitu kita mencari referensi iklan, teman-teman. Nah, di sini mencari referensi iklan tujuannya adalah mencari kita mendapatkan sebuah referensi bagaimana bentuk iklan yang sukses terhadap target yang sudah ditentukan. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya kita ingin membuat iklan, jangan langsung membuat iklan brok gitu. Iklannya jadi. Nah, di sini yang sangat aku sarankan adalah kita mencari iklan atau mencari referensi iklan yang bisa dibilang iklannya, wah ini iklannya bagus nih, aku pengen ikutin lah. Nah, seperti itu jadi teman-teman. Nah, kalau referensi ini kita udah menyediakan toolsnya, sudah menyediakan websitenya, kira-kira teman-teman bisa mengikuti referensi yang ada di dalam website ini. Jadi websitenya ini namanya adalah Facebook Ads Library. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah punya akun Facebook, teman-teman bisa menikmati yang namanya website Facebook Ads Library. Di dalam Facebook Ads Library ini teman-teman bisa melihat beragam macam iklan-iklan di dalamnya. Nah, di sini kita langsung aja bedah nih ya, yang namanya Facebook Ads Library. Kita masuk ke dalamnya Facebook Ads Library, atau teman-teman bisa mengetikkan yang namanya Facebook/ads/library. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke dalam dashboard Meta Ad Library ya.
Kenapa ini Meta, kenapa bukan Facebook? Sebenarnya Meta dan Facebook itu sama aja. Jadi kan waktu itu Facebook kan rebranding ya, jadi Meta ya teman-teman. Nah di sini ada Meta Ad Library untuk mencari iklan, referensi iklan. Mungkin kita bisa, teman-teman bisa melihat caranya seperti ini. Kita masuk ke dua kolom ini pastikan di Indonesia karena teman-teman berjualannya di Indonesia. Terus nih ad kategorinya kita jadikan yang all ads, yang isu nggak usah. Karena isu itu biasanya adalah iklan-iklan, kita bisa mencari referensi iklan-iklan yang ada isunya gitu. Nah di sini misalnya aku jualan gamis, teman-teman tinggal cari aja di sini, ketik aja gamis. Tinggal ketik gamis, teman-teman tinggal ketik gamis, dan di sini muncul semua gamis-gamis, contoh iklan-iklan gamis. Nah di sini teman-teman bisa mencari referensi mulai dari apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama kalau kita lihat ini ada caption, terus kemudian ada foto-fotonya, terus kemudian di bawahnya ada call to action-nya. Teman-teman bisa menjadikan Facebook Ads Library sebagai penentu juga apa aja yang harus disiapkan. Terus di bawah lagi nih, oh gamis rata-rata iklannya seperti ini. Dan teman-teman juga jadi mempunyai bayangan nih, oh ternyata pesaing-pesaing aku dalam dunia gamis atau dunia jual sepatu, ternyata iklannya kayak gini-gini nih. Tuh. Jadi teman-teman bisa yang namanya mencari referensi terlebih dahulu sebelum memulai iklan. Dan ini merupakan hal yang bisa dibilang sangat penting. Nah ini iklan-iklannya nih, iklan-iklan gamis ya. Lalu kita cari yang lain, misalnya sepatu. Misalnya sepatu ya. Atau teman-teman di sini ada yang pengen request pengen cari iklan apa nih misalnya nih. Aku tunggu nih 5 detik. 5, 4, 3, 2. Silakan diketik aja kalau misalnya ingin mencari referensinya. Oke, tas ya. Kita cari tas. Mungkin Mas Yogi nih. Kita tas. Kita tinggal ketik aja tas, kemudian kita tekan enter langsung. Maka dari itu kita akan menemukan, oke ini salah. Kita carinya tas. Nah ini dia. Nah di sini kita akan bertemu dengan iklan-iklan yang menjual tas nih. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi. Oke. Nah ini adalah tas nih. Ada tas dokumen anti maling. Nah ini teman-teman bisa melihat. Lihat dia captionnya seperti apa, terus bentuk iklannya seperti apa. Teman-teman bisa mengikuti atau bisa menjadi referensi. Nah ini juga nih bisa menjadi referensi. Oh ternyata ada orang yang mengiklan dengan caption kapan lagi beli 1 gratis 1, terus ada emotnya, terus kemudian di gambarnya seperti ini. Nah teman-teman bisa menjadi referensi. Oke, referensinya udah nih ya teman-teman ya. Maka selanjutnya kita akan lanjut lagi materi berikutnya. Nah kalau sudah mencari referensi seperti yang tadi dibicarakan sama aku sama Mas Yogi, jadi dalam membuat iklan yang menarik itu tidak penting kita sebenarnya menentukan foto atau video sebenarnya, akan tetapi di foto dan video apabila elemen-elemen tersebut dilengkapi maka teman-teman sudah mempunyai poin yang cukup bagus untuk iklannya dilirik sama orang lain atau iklannya bisa dibilang menghipnotis ya. Jadi kita akan mulai dari elemen ads gambar yang menarik. Jadi di dalam ads gambar itu terdapat elemen-elemen yang bisa menunjang ads teman-teman itu menghipnotis para calon pembelinya ya. Nah ini dia adalah elemen ads gambarnya. Kita mulai dari yang ukuran gambar. Nah ini ukuran gambar juga menurut aku adalah hal yang sangat penting juga pada saat kita ingin memulai sebuah ads. Kenapa ini penting? Karena dalam ads itu kita tentunya memasukkan sebuah media, memasukkan sebuah gambar. Di dalam gambar tersebut tentunya harus juga ada ukuran yang pas. Sebenarnya ukuran yang gak pas itu di Facebook sudah ada fitur namanya auto fit. Jadi teman-teman kalau misalnya beriklan itu bisa langsung gambarnya sesuai dengan ukuran gitu. Akan tetapi nggak semua placement itu ada fitur auto fitnya. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan. Dan ditambah lagi kalau misalnya ukurannya kadang nggak pas, auto fit dari fitur yang ada di ads Facebook atau di ads Instagram itu biasanya solusinya adalah di crop sedikit gitu. Nah teman-teman nggak mau kan kalau misalnya ada informasi yang penting di bagian ujung-ujung dalam sebuah desain ads-nya itu terpotong dan akhirnya miskomunikasi, dan itu sangat penting banget kita mempelajari ukuran gambar dalam sebuah ads. Nah ads itu kalau di gambar itu cuma ada 3 format ya. Ada yang kotak, ada yang persegi panjang sedikit, ada yang persegi panjang banget ya teman-teman. Nah untuk 1080 x 1080 teman-teman pasti tahu nih ini bisa ditaruh di feed, bisa ditaruh di Facebook timeline. Terus untuk yang 1080 x 1350 itu bisa ditaruh di Facebook timeline dan juga bisa ditaruh di feed.
Terus yang 1080 kali 1920 itu bisa ditaruh di Instagram Story, bisa ditaruh di dalam Facebook Story. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan untuk ukuran-ukurannya. Jadi ini adalah ukuran yang resmi dirilis sama Facebook dan juga Instagram kalau misalnya kita ingin upload konten di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada yang namanya elemen. Tadi kita udah ngebahas soal ukuran gambar. Terus ini kita lanjut lagi ke dalam quantity offer ya teman-teman. Jadi di dalam ads ini ada yang namanya quantity offer, yaitu adalah jumlah tawaran yang ditawarkan kepada target pasar pada iklan. Biasanya bentuknya angka, barang, atau jasa. Nah ini teman-teman perhatikan, quantity offer adalah biasanya kita ngomongin soal angka atau objek ya, atau benda yang kita tawarkan. Nah di sini udah ada contoh dari Shipper Indonesia, kalau iklan itu dia naruh 77% sebagai quantity offer itu diletakkan di tempat yang bisa dibilang ini objeknya paling gede ya. Kenapa objeknya paling gede? Dalam sebuah hierarki desain grafis, pada saat kita melihat sebuah iklan ya, pada saat kita melihat sebuah desain, otomatis yang akan kita lihat adalah objek terbesarnya terlebih dahulu. Maka dari itu quantity offer itu adalah elemen ads yang memberitahu kita kalau misalnya kita ingin nge-ads itu kita taruh objek yang ditawarkan atau angka yang ditawarkan itu diletakkan paling besar sebenarnya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini juga ada contohnya di bawah sini. Jadi contohnya elemen quantity offer itu ada diskon 77%, ada cashback, ada gratis ongkir, ada HP iPhone 13 Pro. Nah ini teman-teman harus perhatikan. Jadi bentuknya adalah angka atau barang yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi ada quantity offer-nya ya. Ini adalah elemen quantity offer, dan elemen berikut yang harus ada di dalam ads adalah benefit teman-teman. Nah ini adalah benefit. Jadi bedanya benefit sama quantity offer adalah itu apa sih bedanya? Kalau benefit itu adalah keuntungan ya. Kalau keuntungan kan tadi sama-sama keuntungan, tapi ini bedanya kalau quantity offer itu berupa bentuk, berupa benda, sama berupa angka. Tapi kalau benefit itu berupa misalnya seperti ini, ada di contoh iklannya Avana. Jadi jualan produk Tanah Abang 100% tanpa modal, 100% bisa cuan jutaan. Nah itu kan merupakan sebuah benefit yang akan didapatkan pada si penerima iklan kan. Nah ini adalah benefit. Terus benefit yang sebelah kanan iklannya jualan fashion ala kekinian, cuma share dari HP dapat cuan jutaan. Nah ini sebenarnya benefit yang ditawarkan. Benefit yang ditawarkan tanpa modal, bisa cuan jutaan, itu benefit yang mungkin didapatkan, seperti itu. Terus benefit pada elemen iklan merupakan keuntungan ya, akan target iklan yang didapatkan. Contohnya nih, bisa jualan tanpa modal, bisa cuan jutaan, bisa hemat dengan beli ini itu, terus gratis ongkir seluruh Indonesia, itu juga merupakan sebuah benefit. Jadi teman-teman, pada saat ingin membuat ads iklan bergambar, harus di-input atau harus dimasukkan elemen benefit ini supaya mereka lebih tertarik lagi dengan iklan kita. Lanjut lagi, elemen selanjutnya. Elemen selanjutnya dalam ads adalah urgensi, teman-teman. Urgensi ini kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu kan urgent ya, misalnya urgent, penting gitu ya, atau genting gitu ya. Jadi ini urgensi ini itu juga salah satu elemen dalam beriklan ya. Jadi urgensi ini merupakan batas dalam sebuah tawaran yang kita berikan kepada target iklan. Jadi di urgensi ini kita memberikan batas terhadap yang kita tawarkan. Jadi si calon penerima iklan kita itu seakan-akan mereka nanti akan dibatasi nih waktu dalam berpikir mereka. Misalnya di sebelah kanan ini ada sebuah contoh iklan. Ini iklannya Tinochi. Iklannya Tinochi. Jadi clearance sale, diskon up to 50% for selected item 29 April sampai 30 April. Jadi di sini ada batas waktunya. Jadi 29 April sampai 30 April. Jadi di sini cuma 2 hari ya, 29 sama 30. Nah, ini akan membuat seseorang merasakan yang namanya FOMO, fear of missing out. Nah, fear of missing out ini itu adalah rasa ketakutan kita untuk kehilangan sesuatu, teman-teman. Jadi menggunakan urgensi sebagai salah satu elemen di dalam iklan kita itu akan membuat orang punya waktu sedikit untuk berpikir beli atau enggak. Dan biasanya pada saat kita menggunakan strategi ini atau elemen ini, orang yang tadinya nggak mau beli sama sekali bisa membeli produk kita hanya karena mereka cuma takut sama FOMO, yaitu fear of missing out, yaitu ketakutan untuk kehilangan sesuatu, teman-teman.
Nah, di sini contohnya bisa juga sampai dengan 31 Agustus atau 10 orang pertama atau diskonnya hari ini. Misalnya teman-teman juga bisa membuat iklan, misalnya setiap hari Jumat ada diskon khusus untuk satu orang. Itu bisa juga teman-teman membuat seperti itu, karena dengan kita membatasi waktu, kita juga membatasi waktu mereka dalam berpikir beli atau enggak. Itu dia. Jadi pertanyaannya beli atau enggak? Beli sekarang atau enggak sama sekali, seperti itu. Jadi urgensi ini merupakan sebuah elemen yang bisa dibilang sangat direkomendasikan ada di dalam iklan teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada elemen step by step. Nah, ini elemen yang mungkin bisa dibilang boleh ada sebenarnya atau boleh enggak. Tapi kalau ada, ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi iklan kita itu sukses, yaitu adalah elemen step by step. Nah, step by step ini merupakan sebuah tata cara untuk mengikuti arahan dari pengiklan ya. Jadi si pengiklan itu pada saat membuat campaign atau pada saat membuat diskon, pastinya tentunya kita akan arahkan mereka gimana caranya mengikuti. Contohnya bisa juga dalam iklan yang seperti ini nih. Jadi di bawahnya masuk ke website pahlawan cuan, isi data diri dan selesai. Atau bisa juga teman-teman step by stepnya adalah pada saat membuat promo ya. Silakan klaim promo dengan menggunakan kode voucher ini. Nah, itu juga sebagai step by step. Nah, kalau misalnya step by step ini kan elemen yang diperlukan dan kadang-kadang tidak diperlukan juga. Tapi step by step ini merupakan elemen yang bisa juga menjadi salah satu alasan kenapa orang mau beli di toko teman-teman dengan iklan yang mereka tampilkan. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada masuk website, ada daftar, ada login, atau bisa kirim alamat email kemana, atau download aplikasi A untuk redeem voucher, nah seperti itu. Atau bisa juga arahannya hanya belanja melalui website Avana akan mendapatkan potongan harga sekian. Jadi teman-teman, step by step ini akan menjawab pertanyaan dari how ya, jadi gimana caranya, seperti itu. Ini adalah elemen step by step. Elemen berikutnya adalah call to action. Dan call to action di sini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya call to action itu apa. Jadi ads ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya call to action atau CTA. Nah, call to action ini merupakan sebuah action, tombol atau arahan yang menjadi tujuan utama dalam sebuah beriklan. Jadi di teman-teman pada saat membuat iklan, tentunya teman-teman di sini itu ditanya sama Facebook atau di dalam settingan Facebook itu ditanya kira-kira iklan ini nanti mau diarahkan kemana atau call to action itu mau kemana. Nah, ini teman-teman perhatikan di iklan yang sebagai contoh di sebelah kanan itu dia punya call to action-nya di sini ya adalah learn more. Jadi dari Shipper Indonesia dengan membuat iklan ini dia berharap atau action-nya itu dia berharap bahwa orang yang melihat iklan ini dia harus mempelajari lebih lanjut mengenai promo tersebut seperti itu. Nah, teman-teman di sini call to action bisa learn more, bisa shop now, bisa kontak us, bisa get offer atau dapatkan diskon, atau masih banyak lagi call to action yang sebenarnya disediakan sama Facebook. Dan call to action ini tidak disediakan dari kita, tapi kita di sini tugasnya hanya memilih. Biasanya call to action itu ada di dalam settingan Facebooknya dan juga ada di dalam settingan di dalam Instagram Ads seperti itu. Nah, ini ke elemen berikutnya ya. Tadi kan kita udah bahas banyak, dan ini adalah elemen yang bisa dibilang penting nggak penting, tapi kalau menurut aku ini cukup penting dan bisa menjadi sebuah alasan kenapa ads kita itu berhasil, yaitu karakter dan emoticon. Elemen karakter dan emoticon. Jadi, karakter dan emoticon merupakan sebuah mood untuk menggambarkan keuntungan dari iklan tersebut. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di contoh iklan di sebelah kanan. Iklan di sebelah kanan itu bisa dibilang iklan yang menggambarkan atau tujuan dari iklan tersebut kita menawarkan jualan produk Tanah Abang 100% tanpa modal, 100% bisa cuan jutaan. Nah, di sini karakter dan emoticonnya ini adalah orang-orang atau objek yang ada di dalam sini. Nah, tugasnya gambar yang ada di bawah ini yaitu menggambarkan ketika orang yang melihat iklan tersebut, kalau misalnya join, misalnya jadi reseller atau mengikuti iklan tersebut, dia bakal jadi orang kaya. Dan di sini gambarannya adalah ada orang megang duit, terus kemudian sambil megang HP, mungkin bayangannya adalah ketika jadi resellernya Tanah Abang dia kerjanya hanya dengan HP, tapi bisa megang duit sebanyak itu dan dia senang banget. Dan kalau yang sebelah kanan itu dia megang duit juga, terus megang banyak-banyak barang. Tapi intinya karakter dan emoticon berikan gambaran kepada calon penerima iklan
bahwa di iklan kita itu gambarannya seperti ini loh, orang megang duit, orang seneng. Jadi mereka yang melihat iklan kita jadi punya bayangan, oh ternyata kalau saya ikut diskon ini saya bakal sebahagia ini. Nah itu teman-teman bisa juga menambahkan karakter dan emoticon sebagai salah satu elemen penunjang suksesnya iklan teman-teman. Lanjut lagi di sini tujuannya ya untuk memberikan gambaran ketika target iklan mengikuti iklan yang ditawarkan. Oke, itu adalah semua elemen ads yang ada di dalam gambar ya. Jadi ads itu kan ada dua, ada format gambar sama format video. Barusan yang kita bahas adalah elemen-elemen dengan format gambar atau desain ya teman-teman. Nah ini tadi kita sudah bahas yang namanya dari ukuran gambar, quantity offer, terus elemen benefit, elemen urgensi, elemen step by step, elemen call to action, elemen karakter dan emoticon, dan itu semuanya sudah kita bahas mengenai elemen-elemen yang dibutuhkan atau bisa dibilang elemen yang bisa membuat calon penerima iklan kita itu terhipnotis dengan iklan kita. Lanjut lagi. Nah, tadi kita udah ngebahas elemen-elemen ads gambar atau ads design yang menarik. Nah, sekarang kita bedah juga nih elemen ads yang ada di video. Teman-teman mungkin lebih sering ya pada saat scrolling di dalam sosial media itu lebih sering melihat ads dalam bentuk video. Dan video itu dianggap sama orang lebih menarik, dianggap sama orang lebih efektif karena bentuknya ini adalah audio visual. Tapi di dalam ads video itu tidak semudah itu untuk membuat orang tertarik. Di dalamnya perlu ada elemen-elemen yang tentunya juga bisa menjadi suatu alasan kenapa ads itu bisa sangat menarik. Yang pertama kita bahas, di sini agak cukup banyak ya, yaitu ukuran dan waktu video ya teman-teman. Nah jadi di sini untuk ukuran lagi-lagi dikeluarkan sama pihak Facebook dan Instagram ukuran resminya, karena teman-teman pada saat beriklan dan menentukan placement di sana ada gambar-gambar, di sana ada video-video. Kalau di video ini lebih ke kalau misalnya kita memilih placement tertentu tapi ukuran yang nggak sesuai, otomatis nanti tidak bisa ditampilkan di situ. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan di sini adalah ukuran-ukuran video yang bisa digunakan pada saat kita ingin beriklan menggunakan video, baik di Facebook maupun di Instagram ya. Yang pertama ada 1080 x 1080 jelas bisa ditaruh di feed, bisa ditaruh di Facebook timeline atau Facebook Explore. Terus di 1920 x 1080 itu bisa ditaruh di YouTube, bisa taruh di Facebook juga, bisa taruh di Instagram juga feed. Terus kalau 1080 1920 itu bisa di TikTok, bisa di Reels, bisa di Facebook Story, bisa di Instagram Story juga, seperti itu. Dan ukuran-ukuran ini adalah yang sangat resmi. Sama seperti tadi juga, kalau ini video bentuknya tidak auto fit, tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan sama Facebook dan Instagram, itu kemungkinan kalau misalnya kita taruh di tempat yang tidak sesuai, maka iklannya tidak tampil. Seperti itu. Maka dari itu, teman-teman perlu mengikuti ukuran yang secara resmi dirilis sama Instagram dan juga Facebook. Teman-teman nggak mau kan udah susah-susah buat strategi iklan, tahu-tahu nggak tampil karena ukurannya aja yang beda seperti itu. Lanjut lagi, ukuran dan video kita udah bahas, dan yang pertama, elemen pertama yang akan kita bahas membuat ads video menjadi menarik yaitu adalah point in first second. Maksudnya ini apa? Mungkin teman-teman kalau bahasa Inggris sudah pasti ngerti ya point in first second. Jadi point in first second merupakan peletakan informasi penting di 2-5 detik pertama dalam sebuah video. Kenapa ini sangat penting? Karena 2-5 detik video pada saat iklan dimunculkan atau dimainkan itu adalah hal yang berperan penting atau bisa menjadi hal yang berperan penting untuk menentukan apakah si penerima iklan kita itu bakal nonton videonya sampai habis atau enggak. Ini 2-5 detik pertama itu adalah penentuan. Jadi pastikan teman-teman pada saat membuat iklan video, pastikan poin-poin utamanya itu dimasukin di 2-5 detik pertama, atau hal yang ingin kita tawarkan itu dimasukin di 2-5 detik pertama. Seperti itu. Tujuannya untuk menahan konten iklan kita agar tidak cepat-cepat di-scroll oleh target iklan kita. Nah, ini mungkin kita tonton dulu sebagai bentuk contohnya. Oke, jadi di informasi 2-5 detik pertama itu adalah ini. Kirim makanan tak gentar, gak pakai ambil. Jadi di sini Grab Express Instant tuh nawarin kalau misalnya kirim makanan ya mereka nggak gentar gitu. Jadi di sini
informasi utamanya adalah pengen memberitahu bahwa Grab Express Instan itu kalau kirim makanan itu bisa. Terus sampai di 2 detik kirimannya aman. Jadi di sini Grab Express Instan kasih tahu bahwa kalau mau kirim makanan juga aman. Oke, terus ini lagi pakai tagline-nya kirim tak gentar. Jadi informasinya adalah informasi yang akan didapat oleh calon penerima iklan kita adalah kirim makanan nggak gentar dan itu juga aman ya teman-teman. Jadi ini adalah informasi yang ditawarkan di poin pertama. Mungkin teman-teman juga bisa pada saat membuat iklan video, poin in per second-nya adalah teman-teman langsung kasih tahu aja diskon gitu. Atau belanja diskon 50% cek gitu, itu kan bisa kayak gitu. Jadi usahakan taruh poin utama atau hal yang ditawarkan di 2-5 detik pertama seperti itu. Terus lanjut lagi, elemen yang kedua adalah storytelling. Nah, storytelling ini merupakan sebuah cerita dalam sebuah iklan tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk menahan target iklan menonton iklan kita lebih lama. Kalau ada storytellingnya, kemungkinan besar penonton iklan kita tersebut juga tertarik ya. Jadi kalau mereka menonton sebuah sosial media untuk membuat mereka senang, kenapa iklan kita nggak dibuat untuk membuat mereka senang juga? Yaitu dengan membuat storytelling di dalamnya. Jadi buatlah semenarik mungkin. Salah satunya adalah storytelling. Nah, ini adalah salah satu contohnya, mungkin teman-teman bisa contoh nih ya. Jadi ini ada orang yang buru-buru karena banyak yang harus dikerjain, terus kita lihat ceritanya. Aduh, urusan banyak mati, mesti buru-buru kelar bersih-bersih, belum bisa belanja. Waduh, udah beli tiket juga, minyak, telur. Ketinggalan. Ada Gomar, urusan lain kelar, urusan kebutuhan rumah juga kelar. Oke, jadi ini ada ceritanya. Jadi orang ini ceritanya lagi buru-buru karena lagi ada urusan, tapi tetap ada suatu hal yang perlu dikerjakan, yaitu belanja kebutuhan. Pada saat dia belanja kebutuhan, ternyata karena buru-buru, akhirnya ada beberapa barang yang ketinggalan atau barang yang lupa dibeli sama dia. Akhirnya di sini Gojek nawarin satu aplikasi, suatu fitur yang namanya Gomar. Nah, ini bisa menjadi contoh teman-teman pada saat ingin menawarkan sesuatu, ingin membuat iklan. Elemen storytelling ini walaupun nggak perlu ada, tapi kalau misalnya diadakan itu bisa menjadi suatu hal atau daya tarik orang untuk menonton iklan kita jauh lebih lama. Kalau iklan kita lebih lama ditonton sama dia, banyak informasi yang diserap juga sama si calon penerima iklan kita seperti itu. Itu adalah elemen storytelling. Lah, elemen berikutnya itu elemen benefit. Sama seperti elemen yang ada di ads gambar ya teman-teman. Di sini tentunya dalam membuat iklan video kita harus menawarkan benefit juga. Kalau misalnya nggak ada benefit, kemungkinan besar ya mereka akan menonton iklan kita aja, terus kita bayar biayanya, tapi orang tersebut nggak melakukan action apa-apa. Otomatis duitnya bisa habis tanpa mendapatkan konversi satupun. Maka dari itu kita tawarkan juga benefit di dalam sini. Jadi benefit sama seperti materi sebelumnya ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya dari iklan Avana. Mau usaha kamu banjir orderan? Bisa banget loh. Ini rahasianya. Webstore canggih dari Avana. Dengan Avana, kamu bisa kelola stok dan pesanan dengan mudah. Integrasi dengan media sosial, hingga kembangkan bisnis dengan manajemen reseller. Semuanya bisa di Avana. Konsultasikan kebutuhan bisnismu sampai puas dengan kami sekarang. Oke, di sini jadi ada benefitnya, semua bisa dapat cuan dari Avana. Terus kemudian aplikasinya juga bisa dibilang menimbulkan sebuah benefit. Di sini teman-teman, kalau ini kan contohnya aplikasi, tapi ini adalah contohnya ya. Teman-teman bisa berkreasi lagi, mungkin benefitnya bisa dengan diskon atau gratis ongkir atau dengan beli satu dapat berapa, itu teman-teman bisa tawarkan juga di sini.
Nah, benefit di sini itu dicampur juga dengan quantity offer yang ada di elemen ads gambar. Jadi benefit di sini pastikan kita memberikan angka juga ya teman-teman kalau bisa. Seperti itu. Nah, tujuannya untuk menunjukkan nilai yang ditawarkan kepada target iklan seperti itu. Jadi elemen benefit tentunya wajib banget ada ya. Mau? Oke, yang ke selanjutnya, ini yang keberapa ini ya? Ini adalah elemen testimoni atau product show. Nah, testimoni atau product show ini merupakan kesaksian pengguna terhadap produk yang digunakan atau kita menunjukkan keunggulan. Sorry, ini belum dilanjut lagi. Atau menunjukkan keunggulan mengenai produk kita atau kebagusan atau kecantikan produk kita itu kita tunjukin aja ada di elemen testimoni atau product show. Nah, tujuannya untuk memperkuat keyakinan target iklan kita untuk membeli produk ya. Jadi di sini bisa bentuk testimoni atau bisa juga dalam bentuk di produk kita dipakai sama orang itu gambarannya bagus atau enggak. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Lagunya terngiang-ngiang banget ya teman-teman ya. Oke, jadi ini testimoninya. Jadi kita tunjukin kepada calon penerima iklan kita atau calon pembeli kita bahwa kalau menggunakan produk kita itu hasilnya seperti ini loh. Intinya dari elemen tersebut adalah itu. Jadi kita tunjukin ke mereka kalau orang menggunakan produk kita itu bagus dan kalau orang menggunakan produk kita itu hasilnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak skincare atau bukan yang perawatan-perawatan yang perlu membutuhkan yang namanya membuktikan hasilnya, teman-teman juga bisa. Misalnya kalau teman-teman jualan tas, jualan sepatu, teman-teman dipakai aja tuh tas sama sepatunya, terus kemudian teman-teman jalan-jalan kemana-mana gitu, terus dilihatnya tuh keren gitu. Jadi testimoni atau product show teman-teman intinya, seperti itu. Itu adalah elemen testimoni dan product show. Elemen berikutnya adalah how to. How to itu adalah gimana caranya. Nah ini teman-teman, how to itu kenapa penting? Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menawarkan sebuah produk, teman-teman tentunya juga harus mengajarkan mereka atau teman-teman juga harus memberitahu mereka gimana cara mengikuti promonya atau gimana cara menggunakan produk yang teman-teman iklankan. Jadi how to itu merupakan elemen iklan yang menjelaskan tata cara ikut promo atau menunjukkan cara penggunaan produk. Tujuannya pasti teman-teman udah tahu ya. Tujuannya untuk memberikan gambaran langkah demi langkah untuk menjawab pertanyaan how, gimana dari penonton iklan. Nah ini adalah salah satu contohnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang beriklan tapi lupa sama hal yang seperti ini. Ini tugas sebenarnya lebih ke elemen ini lebih ke mengingatkan bahwa ini perlu loh kita ngasih tahu mereka gimana cara menggunakan produk kita atau gimana cara mengikuti promonya seperti itu. Ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Antara untuk kamu kotor, ada jamunya juga. Apalagi sebenarnya. Hey, kamu jangan kayak orang susah. Kalian bisa pakai ini nih. Segera di Japan paket hemat dan isinya apa aja. Nih, ada interiornya dari Zero Japan. Ini bisa ngebersihin seluruh interior mobil kamu. Dan yang kedua ada Glass Super Cleaner. Ini tuh bisa ngebersihin jamun yang ada di mobil kamu. Di serak, mesin juga di bagian kacanya yang ada jamunya. Dan yang terakhir kamu bisa dapetin ini Spread Remover. Ini bisa menghilangkan baret yang ada di bodi mobil kamu. Dan kalian bisa dapetin ketiganya ini dalam satu paket hemat loh. Oke, jadi teman-teman tadi ditunjukin gimana cara penggunaan produk tersebut. Walaupun yang dijelaskan bukan gimana caranya, tapi di dalam video tersebut ada gambar atau ada shot yang menunjukkan gimana cara menggunakan produknya. Atau tadi pakai kuas, habis itu pakai lak, atau gimana cara nyemprotnya, itu seperti itu. Jadi teman-teman harus menunjukkan gimana caranya atau how to-nya ya. Seperti itu. Lanjut lagi, ini elemen how to, elemen berikutnya adalah trend videos. Nah, trend video ini sebenarnya bisa dibilang penting ya, ini penting juga ya, trend video itu penting. Jadi gunakan tren yang sedang happening di era Reels atau TikTok video
untuk membuat video tetap engaging. Jadi engaging itu maksudnya mereka terikat dengan iklan kita. Jadi mereka senang melihat iklan kita karena iklan kita tuh lagi bentuknya trends. Trends itu dalam video maksudnya adalah mungkin teman-teman pada saat ngebuka Reels atau ngebuka TikTok, teman-teman sering banget melihat 5 konten dari 5 akun yang berbeda itu jogetnya sama gitu. Nah teman-teman itu bisa anggap aja sebagai tren yang lagi happening sekarang. Kalau menemukan 5 hal yang sama itu teman-teman bisa tiru tren tersebut dengan tujuan untuk lebih engaging dan membuat orang lebih nyaman lagi untuk melihat sebuah iklan kita. Kalau misalnya lagi tren, otomatis berarti ada keinginan dari orang-orang untuk melihat tersebut. Maka dari itu trends video merupakan hal yang bisa dibilang sangat penting juga ya dalam sebuah iklan. Karena kita lagi ada di eranya Reels sama TikTok, di mana-mana yang kita tonton adalah sebuah trends, dan trendsetter atau trends itu berganti dengan cepat ya di era sekarang. Maka dari itu mengikuti trends kita aplikasikan dalam sebuah iklan itu juga menjadi suatu hal atau alasan kenapa orang tertarik dengan iklan kita. Itu adalah elemen trends. Dan elemen yang terakhir sama di elemen sebelumnya yaitu call to action. Nah, di sini teman-teman tentunya di dalam settingan Facebook sama Instagram lagi-lagi itu perlu ada yang namanya call to action. Ini teman-teman mungkin call to action-nya bedanya kalau di video. Kita bisa taruh call to action itu di dalam videonya. Kalau di gambar tadi kan kita bisa taruh call to action di caption atau di dalam settingnya. Tapi kalau call to action di video, teman-teman bisa taruh call to action-nya di video mungkin dengan cara ngomong kalau misalnya pengen belanja langsung aja nih klik tombol di bawah ini seperti itu, atau bisa ngomong juga kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan promonya silakan berkunjung ke website di bawah sini seperti itu. Nah ini teman-teman call to action itu di video ada segi keuntungannya karena kita bisa membuat video atau membuat gambar di mana video tersebut menunjukkan call to action itu ada di sebelah mana seperti itu. Itu adalah call to action, bedanya call to action di elemen video sama di elemen gambar. Nah, lanjut lagi, kita udah ngebahas semua elemennya, tapi kuncinya dalam iklan yang menarik itu adalah teori iklan toko online 5W plus 1H. Jadi iklan yang baik itu adalah yang menjawab 5W 1H ini. Ada what, who, where, why, when, sama how ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin membuat iklan itu patokannya adalah 5W 1H ini. Kalau 5W1H-nya ini teman-teman lengkapi, itu bisa dibilang iklannya akan menjawab semua pertanyaannya, maka informasi yang diberikan kepada si calon penonton iklan kita atau calon yang akan menerima iklan kita, itu mereka bisa tahu nih, oh ternyata informasinya seperti ini, lalu mereka akan langsung mempraktekannya seperti itu. Tapi di sini kelemahannya adalah nggak semua iklan kita itu bisa melengkapi 5W plus 1H. Mungkin kendala dari size, dari gambar, desain, kita nggak mungkin taruh semua objek 5W plus 1H-nya di dalam sebuah desain, atau mungkin aja kita nggak bisa naruh 5W plus 1H-nya di dalam sebuah video. Maka dari itu teman-teman di sini 5W plus 1H, tapi yang benar-benar wajib adalah 3 ini ya teman-teman ya. What, why, sama how. Jadi what ini menjawab pertanyaan ini iklan apa gitu. Terus kalau why itu menjawab kenapa saya harus pakai produk tersebut. Terus how adalah gimana caranya menggunakan produk tersebut. Nah ini adalah 3 elemen dalam 5W plus 1H yang kalau misalnya teman-teman nggak sempat memasukkan 5W plus 1H-nya, 3 elemen ini bisa dibilang wajib banget di dalam sebuah iklan teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita udah belajar mengenai elemen gimana cara mencari referensi video, mencari referensi ads, terus gimana cara membuat elemen-elemen ads gambar yang menarik itu seperti apa, terus elemen-elemen ads video itu yang bagus seperti apa, terus sama terakhir teori 5W plus 1H teman-teman ya. Nah, di terakhir ini kita akan bedah iklan, gambar, dan video. Mungkin di sini karena keterbatasan waktu, mungkin nggak semua dari iklan kita bisa bedah ya, tapi kita bedah beberapa iklan aja. Nah, oke, cara bedanya seperti ini ya. Teman-teman mungkin bisa bantu aku untuk menjawab nih. Di sini ada 14 orang yang join dalam 14 orang yang join. Mungkin di sini teman-teman bisa sama-sama bantu aku bedah sebuah iklannya. Yang pertama, kita akan bedah iklan desain ya.
Nah, di sini ada elemen-elemennya, ada quantity offer, benefit, urgency, step by step, call to action, sama karakter dan emoticon. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Jadi kita di sini ada poin-poinnya, di mana kalau misalnya kita menggunakan elemen tersebut atau elemen itu hadir dalam iklan kita, maka iklan kita mempunyai kesempatan semakin besar poinnya, yaitu berarti membuat iklan kita mempunyai kesempatan iklannya dilirik sama orang lebih mudah lagi. Seperti itu. Kita akan bahas satu aja ini. Sorry, kita akan bahas satu aja. Ini kelihatan kan ya? Oke, kelihatan ya. Oke, kita mulai dari elemen quantity offer. Nah, ini menurut teman-teman di sini, quantity offer-nya itu di bagian mana nih teman-teman? Sorry. Menurut teman-teman, quantity offer-nya itu tuh ada di bagian mana? Oke, boleh silakan dijawab aja teman-teman di sini. Kita sama-sama diskusi aja, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah di sini. Quantity offer, ingat teman-teman, adalah elemen yang menunjukkan angka penawaran. Nah, di sini teman-teman boleh sama-sama bantu aku untuk menjawab. Oke, diskonnya. Mas Yogi, 35%. Hello Lalua, benar diskonnya. Jadi teman-teman di sini diskonnya ya yang dimaksud ya. Jadi quantity offer-nya adalah diskonnya. Di sini diskonnya, quantity yang ditawarkan adalah 35%. Jadi kita taruh aja 35% di sini ya. Berarti di sini kita checklist bahwa elemen quantity offer pada iklan ini ada ya, yaitu diskon 35%. Oke. Kalau ada berarti kita kasih poin 30 ya. Jadi dalam iklan ini sudah punya poin 30. Terus lanjut lagi benefit. Nah, kira-kira di sini benefitnya ada nggak teman-teman? Benefitnya. Oke, Mas Jimmy, Kak Jimmy Bowie Sudomo, benar diskon 35%. Nah, elemen berikutnya benefit. Ayo coba tebak di mana nih elemen benefitnya nih. Ayo jawab. Gratis ongkir seluruh dunia. Cakep, langsung benar nih. Mas, Kak Jimmy Bowie. Gratis ongkir seluruh Indonesia adalah benefitnya ya, teman-teman ya. Gratis ongkir seluruh Indonesia. Jadi benefitnya yang ditawarkan adalah gratis ongkir seluruh Indonesia. Lanjut lagi nih, berarti kita kasih poin 20. Jadi total dalam iklan ini dia sudah meraup iklan 50 poin ya. Maksimal poinnya 100 ya. Terus lanjut lagi di sini urgensi. Batas waktu ada nggak batas waktu teman-teman di sini? Kita lihat di iklannya. Ini kita zoom dikit ya. Di caption ada nggak kira-kira? Di caption. Di caption kayaknya nggak ada juga ya. Di caption nggak ada. Di bawahnya juga nggak ada. Oke. Berarti di sini untuk urgensinya ada atau enggak nih teman-teman? Kalau aku nggak ada di sini nih. Kalau teman-teman ingin menjawab juga boleh silakan kita sama-sama diskusi untuk membedah iklan ini sama-sama teman-teman. Jadi di sini kalau nggak ada berarti dia kehilangan poin urgensinya yaitu sebesar 20%, 20 ya. Di sini tidak ada. Taruh lagi di sini not have. Jadi poinnya tetap 50 poin. Terus di sini step by step-nya ada nggak teman-teman? Kira-kira step by step dari iklan tersebut nih ada nggak? Ayo kita sama-sama cari nih, step by step-nya ada nggak? Ini mau celana yang bisa tambah ganteng, diskon up to 53%, gratis ongkir seluruh Indonesia. Lanjut lagi. Ini promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Learn more. Oke, berarti nggak ada ya teman-teman ya? Tidak ada. Berarti dia kehilangan 10 poin. Oke. Terus call to action ada nggak? Call to action teman-teman. Nah, call to action yang mana nih? Kalau boleh diingat nih, teman-teman. Kalau ingat tadi penjelasan aku mengenai call to action, mungkin teman-teman di sini tahu nih call to action yang mana nih? Ayo boleh silakan. Oke, learn now, bener. Learn more ya, bener. Ini bener dari Kak Lalua, dari Hello Lalua dan Kak Jimmy Bowie. Benar, ini adalah learn more ya. Learn more. Jadi dia mendapatkan 10 poin. Lanjut lagi karakter dan emoticon ada nggak nih di sini teman-teman? Ada nggak? Karakternya yang mana dan emoticon yang mana nih? Ayo karakter dan emoticonnya.
karakter dan emoticon. Ada nggak nih? Teman-teman, kalau yang ngelihat jeli pasti ada nih, Man. Gampang banget ini. Ayo, ada atau tidak? Oke, gak ada yang jawab ya. Berarti di sini aku aja yang jawab. Di sini ada emoticonnya ya, guys. Jadi teman-teman, ada yang pakai kacamata. Bener banget Mas Yogi, yang pakai kacamata. Nah, jadi di sini kenapa emoticonnya kacamata? Karena dia menjual celana kargolong pants dan ada emot kacamata dan di atasnya mau celana yang bisa bikin tambah keren dan kece, itu dia mewakilkan tambah keren dan kece dengan emoticon orang pakai kacamata, jadi makin keren. Nah, di sini ada perwakilannya, jadi ada gambarannya. Kalau misalnya dia menggunakan si celana cargo long pants ini, dia akan kece gitu, sekece emoticonnya ini. Dan untuk karakter dan emoticon bisa juga nih teman-teman dengan gambarnya ini nih, dia kan gambarnya menggunakan celana ini nih. Jadi dia menggambarkan kekerenannya seperti itu. Jadi ada di sini ya teman-teman ya. Jadi ada kacamata dan produknya digunakan. Nah, produk digunakan maksudnya yang ini ya, dipakai nih tuh. Yang ini. Oke, jadi kalau ada dikasih poin 10. Nah, jadi total dalam iklan ini dia berhasil meraup 70 poin ya. 70 poin. Nah, di sini teman-teman yang harus diperhatikan atau yang perlu banget diperhatikan, gimana caranya kita membuat iklan yang poinnya itu kalau bisa 100 tapi minimal 50 lah. 50 itu udah jelek, harus di atas 50 poin. Kalau di atas 50 poin, otomatis dia poinnya sangat bagus sekali teman-teman, seperti itu. Ini lanjut lagi, kita ngebahas video ads-nya. Mas Yogi, kalau misalnya kita bahas video ads, apakah masih sempat waktunya? Halo Mas Indra, untuk waktu sebenarnya udah selesai sampai jam 5 sih Mas Indra. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membedah sebuah iklan, teman-teman bisa mengikuti cara seperti ini. Jadi teman-teman buat tabel. Setelah dibuat tabelnya, teman-teman ini adalah poin-poinnya nih. Ini adalah poin-poin resmi. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Misalnya di dalam video tersebut ada poin in per second, berarti tambahin aja 25 poin. Kalau ada storytelling, tambahin 10 poin. Jadi teman-teman harus membuat iklan, gimana caranya minimal ya. Paling rendah itu 50 poin, kalau di bawah 50 poin itu biasanya iklannya udah nggak efektif. Tapi kalau bisa iklannya itu sampai 100 poin. Dan itu kita bisa membuat itu karena kita dengan sadar ya, kita tahu nih bahwa elemen-elemen itu ada. Seperti itu teman-teman. Oke, dari aku mungkin itu aja materi yang bisa disampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk waktu dan ruangnya aku akan kembalikan lagi ke Mas Yogi. Mungkin setelah ini ada pertanyaan. Ada sesi tanya jawab Mas Yogi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Indra. Seru banget materinya, sangat menarik Mas Indra. Tadi mulai dari ada beberapa elemen yang harus disiapkan untuk preparation mengenai iklan ya. Seperti pertanyaan kita di awal sebelum mulai, sudah terjawab. Ternyata tidak ada yang harus Nggak perlu yang namanya kayak lebih bagus mana nih? Iya, betul. Nggak ada yang lebih bagus mana antara video ataupun foto. Sebenarnya dua-duanya bisa digunakan, hanya ada beberapa elemen yang harus disiapkan atau dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah konten atau desain iklan supaya bisa menghipnotis dan bisa naikin omset ya. Oke, Mas Indra, kita langsung masuk aja ke sesi tanya-jawab. Oke, Kak Yogi nanti saya minta rekam. Oke, nanti kita akan share ya teman-teman materi dan rekamannya kita akan share ke teman-teman semua yang ada di grup. Nah, ini saya kasih satu kesempatan buat teman-teman yang ingin langsung bertanya. Boleh banget, silahkan langsung bisa open mic-nya, bisa langsung ditanyakan ke Mas Indra jika ada pertanyaan terkait iklan. Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman terkait iklan sosial media, ada yang mau bercerita itu juga boleh, silahkan. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya, ditanya aja. Jangan malu-malu ya Mas Yogi ya. Iya, kalau ada yang bertanya boleh. Atau misalkan kalau mau bertanya melalui chat juga boleh juga. Teman-teman nggak harus melalui open mic-nya ya. Silahkan. Oke,
Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ayo tanya-tanya. Oke, Malu kalau bertanya nanti sesat di jalan. Nanti Oke. jangan sampai sesat pada saat membuat iklan ya, jadi teman-teman. Nanti kalau sesat membuat iklan, kasihan nanti uangnya atau budget dari iklannya tersebut sayang banget kalau misalnya sia-sia gitu. Ya, ya betul banget Mas Indra. Jadi sebelum kita melakukan iklan itu benar-benar persiapannya itu harus matang ya, karena Betul banget, Mas Yogi. budget yang kita sudah keluarkan itu kan setidaknya ada hasil dari budget yang sudah kita keluarkan ya, gitu. Nah, Dan biasanya teman-teman, kalau iklan itu nggak nanggung-nanggung Mas Yogi, kayak ada yang iklan sampai 5 juta, ada yang langsung 10 juta, bahkan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar mereka ngiklan di angka miliar-miliaran ya. Nah, itu kan sayang banget kalau misalnya ada poin-poin elemen-elemen ini yang dihilangkan atau nggak ada yang bisa membuat iklan kita jadi nggak menarik. Itu kan sayang banget budgetnya. ya betul banget Mas Indra ya. Jadi biar nggak budgetnya boncos, hasilnya juga kan biar bagus gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Untuk Avana dan Facebooknya sudah terintegrasi Kak. Kemarin masih maintenance Kak. Ya, untuk Kakak dari Amazing Apparel, untuk saat ini kami mohon maaf bahwa integrasi Facebook Meta dengan Avana masih proses maintenance ya. Jika sudah ada update perkembangan nanti akan kita langsung info kembali terkait integrasinya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, jika di sesi tanya jawab ini tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin karena waktunya sudah melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan, sudah lewat 7 menit, ini saya akan akhiri untuk sesi sharing sessionnya di sore hari ini. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil tadi, bahwa elemen yang penting untuk menyiapkan konten supaya kontennya itu bagus dan menarik, itu ada 6 ya Mas Indra, boleh dikoreksi juga Mas Indra. Ada elemen dari quantity overnya, kemudian harus ada benefitnya, harus ada juga urgensinya, dan yang menarik juga ini ada step by step-nya ya. Tadi yang sampai terngiang ada videonya juga ya, dari step by step itu ya, dari kontennya. Kemudian ada call to action, dan itu paling penting banget, karena kalau kita punya konten, ada call to action-nya itu ada arah yang mau ditujunya ya. Dan biasanya kalau kita mau ngiklan, itu sangat penting banget dan harus ada call to action-nya ya teman-teman. Dan yang terakhir, ada juga karakter dan emoticon, karena dari sisi copywriting biasanya kalau ada emoticonnya gitu kan, ngegambarin gitu ya, kita baca tapi ada emoticonnya, jadi kita ngerasain apa yang sedang kita baca gitu ya. Mungkin kesimpulannya itu teman-teman. Untuk Mas Indra, terima kasih banyak sore hari ini sudah bisa sharing bersama teman-teman Avana semua, dan untuk teman-teman Avana juga terima kasih yang sore hari ini sudah menyempatkan waktu hadir. Untuk materinya nanti akan kita share. Apabila masih ada pertanyaan di luar sharing session ini, silahkan boleh ditanyakan di grup atau personal ke Mas Indra juga boleh ya. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di sharing session berikutnya. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya.